Ada suara langkah kaki, padahal semua orang sudah dievakuasi. Ada pula sosok wanita melintas cepat di tengah kobaran api yang menjilat langit. Tantangan tugas seorang pemadam kebakaran kadang nggak melulu soal tempat-tempat panas membara dan asap pekat yang gelap saja. Kadang, nih, ada juga pengalaman yang bikin bulu kuduk mereka merinding. Hal ini dialami langsung dan melekat di ingatan mereka. Seperti kejadian ini nih, saat itu sebuah tragedi terjadi di Glodok Plaza, Jakarta Barat. Kobaran api melahap rakus lantai demi lantai, memuntahkan asap hitam yang menyesakkan. Selama belasan tahun mengabdi sebagai pemadam kebakaran, kejadian tragedi ini adalah salah satu kejadian yang cukup membekas di benak Dwi. Di tengah kobaran api, 5 anggota tim penyelamat termasuk Dwi sebagai kepala regu bergegas menuju lantai 8 gedung yang terbakar. Mereka melambai, memohon pertolongan. Sementara itu, api semakin membesar. Niat awal tim penyelamat adalah mengevakuasi mereka melalui jalur biasa. Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Semua jalan keluar telah dikuasai oleh si jago merah. Panas yang menyengat dan asap pekat memaksa tim untuk mundur sejenak. Mereka menyadari bahwa jalur tersebut tak lagi aman. Di tengah situasi genting, seorang rekan pemadam dari Jakarta Barat datang tergopoh-gopoh. Dia bawa selang sama nozzle, tapi dari hidran bukan dari unit. Dia bilang, "Bang, airnya kecil." Ya udah nggak apa-apa, biar saya yang pegang. Ya udah, saya nyari jalan dulu ya bang. Akhirnya kita berlima tuh mencar, yang berempat nyari jalan keluar. Nah kebetulan saya megang selang di situ. Pas kebetulan saya megang selang, saya naik ke lantai 8 di posisi bar diskotik itu terbakar. Akhirnya setelah saya nyemprot, dari dalam bar itu ada yang teriak minta tolong, wanita pakai baju putih. Dia bilang, "Tolong pak, tolongin saya pak, saya mau kebakar," dia bilang gitu. Saya panik, karena air di situ kan kecil, jadi saya nggak bisa dong nerobos masuk. Akhirnya saya manggil teman-teman saya. Datanglah teman-teman saya 3 orang. Saya bilang, "Bang, izin, di atas masih ada korban yang selamat di daerah diskotik. Posisinya ada di bar, posisi bar." "Oh iya, coba kita cek," kayak gitu. Kita cek tuh bertiga. Pas dicek bertiga, di situ nggak ada siapa-siapa karena bagian bar itu udah terbakar habis. Api juga gede banget waktu itu kan. Di antara dinding-dinding yang hangus terbakar, para petugas saling berpandangan. Bahkan rekan anggota damkar mengingatkan Komandan Dwi bahwa dirinya tengah berhalusinasi. Namun, Dwi yakin bahwa terdapat sosok yang membutuhkan pertolongan dirinya saat kebakaran tersebut terjadi. Akhirnya temen bilang, "Gimana mau ada yang selamat kalau apinya kayak gitu?" Kata dia gitu kan. "Jangan halusinasi," kata temen gitu. "Enggak kok bang, ini bukan halusinasi, itu nyata." Dan gitu, "Udah, ayo kita turun aja daripada di sini. Ini juga api udah besar." Karena api yang terlihat semakin membesar, Dwi dan anggota damkar lainnya memutuskan melakukan penyiraman dari lantai 7. Tempat tersebut adalah area parkir. Namun siapa sangka, lagi-lagi Dwi mendapat bisikan minta tolong. Pas di lantai 7, terdengar lagi teriakan-teriakan kayak gitu, minta tolong. "Tolong pak," tapi hanya saya yang ngedenger, yang lain enggak. Akhirnya saya ajak teman saya satu, "Ayo ikut, mana? Kita ke dalam, ada yang minta tolong." "Minta tolong dari mana? Orang udah dievakuasi semua," dibilang gitu. "Ah, kita kan namanya sebagai seorang penyelamat ya mbak, pemadam kebakaran. Kalau ada cerita minta tolong, pasti kita cari. Dari mana itu pun sumbernya." Akhirnya kita cari tuh di lantai 7. Ia pun bergegas menuju lantai 7 untuk memastikan bahwa teriakan minta tolong benar-benar adanya. Namun, lagi-lagi dirinya tak mampu melihat tanda-tanda ada manusia di dalamnya. Kobaran api semakin besar dan menjadi-jadi. "Masuk deh. Udah, daripada lama-kelamaan di sini, ntar takutnya saya kenapa-napa," kata teman-teman. "Ayo kita turun aja." "Enggak bang, ini feeling masih ada yang selamat," dan begitu. Udahlah, akhirnya air dari bawah tuh naik tuh kenceng tuh. Dibantu dari mobil tangga.
nyemprot di area sekitar situ tuh, area diskotik. Setelah itu padam, dicari, ternyata emang ada korban satu di situ. Sulit dipercaya, tapi itulah yang dialami Dwi. Di balik 14 tahun mengabdi sebagai damkar, terselip kisah-kisah yang tak dapat dijelaskan oleh nalar. Terkadang pada kejadian lain, beberapa anggota damkar seringkali mendengar bisikan atau suara-suara yang diduga berasal dari korban yang telah meninggal. Seolah mereka memberikan petunjuk tentang lokasi jasad mereka. Setiap ada kejadian gitu, apalagi ada mayat itu, udah pasti entah dia minta tolong, minta diambilin, mayatnya ada di sini. Dia cuma sebenarnya ngasih tahu nih mayat saya ada di sini. Ya cuman kitanya aja kurang peka kadang-kadang. Dedikasi dan keberanian para petugas pemadam kebakaran kadang tuh nggak hanya diuji oleh ganasnya api ya, tetapi juga oleh fenomena-fenomena tak terjelaskan yang mereka hadapi. Ya, percaya nggak percaya sih.